Saya sampaikan tentu ada alasan spesial, antara lain Pancasila itu. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu yang menjadi sesuatu hal yang sangat sangat menarik. Itu betul-betul menjadi magnet yang sangat kuat. Dan sebenarnya tidak hanya Paus Fransiskus, ya. Sejak Tata Suci menjalin hubungan dengan Indonesia tahun 1947, itu Pancasila sudah menjadi magnet. Ya, ketika itu Paus Pius XII mengatakan bahwa Pancasila itu menjadi jembatan yang menghubungkan Indonesia dan Tata Suci. Saudara, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus akan melakukan kunjungan ke kawasan Asia Pasifik pada September 2024 ini dengan Indonesia menjadi negara pembuka dalam rangkaian perjalanan Paus. Kunjungan ini adalah yang ketiga kalinya bagi pemimpin Gereja Katolik mengunjungi Indonesia, terakhir pada tahun 1989. Nah, ada cerita apa di balik kedatangan Paus Fransiskus ini? Anda menyaksikan program spesial dengan narasumber spesial kami sudah hadir di studio Bapak Michael Trias Kuncahyono, Duta Besar Luar Biasa Republik Indonesia dan berkuasa penuh untuk Vatikan. Selamat datang di studio Pak, selamat pagi. Sehat Pak? Puji Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan. Selamat pagi. Oke, selamat pagi sehat. juga para pemirsa Liputan 6, Iya. STV. Selamat mengikuti. Tampaknya ini Bapak senyum, sumringah, bahagia Pak. Urusan sudah selesai. Ya, belum lah. Katanya memang harus senyum ya. Saya itu harus senyum ya. Apapun beratnya, tugas apapun ya kita senyum aja lah. Iya. Sejauh ini gimana persiapannya Pak? Saya rasa kalau saya mengikuti dari awal sampai kemarin ya, semua lancar-lancar saja ya, baik. Saya mengikuti rapat koordinasi misalnya di Kemlu ya, dengan seluruh panitia, juga dengan tim aju dari Vatikan. Saya rasa baik-baik aja, masih under control lah. Ada arti dalam arti hal-hal yang mungkin jadi persoalan, mungkin saya nggak tahu ya, jadi tapi saya mendengarin rapat, ngikutin rapat baik, nggak masalah. Oke. Ini Pak, kunjungan Paus ini kan bisa dibilang sudah dinanti-nantikan ya Pak ya, baik bagi umat Katolik juga mungkin bagi lintas agama lain. Tapi saya penasaran nih Pak, sudah 35 tahun kita belum dikunjungi oleh Paus yang sebelumnya. Kenapa Paus Fransiskus kemudian memilih Indonesia bahkan menjadi negara pertama ini dalam kunjungannya kali ini? Mbak Gracia ya? Iya, Gracia. betul. Ya, pertanyaannya kenapa baru 35 tahun ya semua orang. Tidak semua negara dari 184 negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tata Suci itu juga dikunjungi Paus ya. Kan tentu terlalu banyak ya, banyak banget, dan tentu harus dipilih-pilih. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan kenapa sana, kenapa sini dan sebagainya. Setelah 35 tahun memang terakhir kan 89 Paus Yohanes Paulus kedua ya. Kemudian kita nggak tahu kapan lagi ya. Dan pada akhirnya tahun ini setelah menunggu demikian lama kan tentu pertimbangan tadi saya sampaikan pertimbangan dari Tata Suci, kenapa negara ABCD ya. Semua biasanya kunjungan Paus kan selalu berkaitan dengan negara-negara wilayah yang ada persoalan, perdamaian, kemanusiaan dan lain sebagainya. Kenapa? Apakah pertanyaan apakah Indonesia juga ada masalah itu? Tentu begitu. Tentu tidak, ada persoalan lain, ada hal lain yang mendorong Paus perlu mengunjungi Indonesia ya. Itu harus kita tarik lebih jauh lagi ke masa ketika tahun 2013 kemudian Paus dipilih, Paus Fransiskus ini uskup bergelut terpilih menjadi Paus, dan kemudian apa yang visi misinya beliau itu apa sehingga jatuhlah kepada Indonesia. Kalau kita ikuti pada waktu itu memang ini Paus dari pinggiran, dari ujung dunia selalu katakan begitu, dan visinya adalah mengunjungi atau menempuh daerah-daerah yang jauh dari saya katakan jauh dari pusatnya Eropa ya kan. Eropa sudah berubah gitu, memang harus kemudian pergi ke jauh ke wilayah yang berkembang, ialah Afrika, kita lihat kemarin pergi ke sejumlah negara Afrika, kemudian Amerika Latin, ke Asia termasuk Indonesia, daerah-daerah yang jauh dari pusat yang kemudian harus disapa ulang lagi, itu kira-kira itu. Jadi Indonesia ada di sana dalam wilayah itu, adalah wilayah pinggiran. Saya katakan pinggiran K itu dilihat dari Eropa ya. Kan, pusat sentralnya. Ya, sentralnya. Istilahnya kan di Eropa, Roma. Ya. Indonesia kan termasuk jauh pinggiran. Jauh, betul. Ya. Itu jadi ada visi pergi ke lebih jauh lagi pinggiran. Iya. Tapi
kita dengar bahwa kunjungan ini sebenarnya sudah direncanakan dari tahun 2020, 4 tahun lalu ya Pak? Iya Mbak. Gimana ceritanya? Iya Mbak Grace. Ini sebenarnya tahun 2019 ketika duta besarnya Pak Agus Riono itu sudah menyampaikan surat dari pemerintah Indonesia, dari rakyat Indonesia, juga dari konferensi wali gereja dan umat Katolik untuk mengundang Paus Fransiskus datang ke Indonesia tahun 2019 ya. Pada waktu itu setahu saya memang sudah kemudian Tata Suci menanggapi dengan semangat undangan dari pemerintah dan wali gereja dan diputuskan pada tahun akhir 2020 akan berkunjung ke Indonesia. Tetapi kita tahu semua kemudian ada COVID. COVID kan seluruh dunia kena pandemi COVID itu sehingga nggak ada pergerakan sama sekali dan itu kunjungan ditunda. Tunda artinya pertanyaannya kemudian apa jadi atau tidak ini ya karena COVID terus kemudian Paus sudah melakukan kunjungan ke negara lain terakhir ke Mongolia kemudian banyak negara lain. Indonesia gimana tahun ketika dubesnya menjadi Pak Amri Jinangkung itu kan kemudian diulang lagi ya itu masih COVID ya dan kemudian saya mulai tahun lalu diberi amanah menjadi duta besar di Tata Suci dan undangan itu saya sampaikan lagi pada Bapak Suci pada Paus Fransiskus undangan dari pemerintah dari rakyat Indonesia dari konferensi wali gereja dari umat saya sampaikan ulang bahwa undangan yang dulu masih hidup. Saya sampaikan pada Paus pada waktu itu ketika saya menyerahkan kredensial, saya sampaikan undangan itu. Saya mengingatkan ulang, saya mengundang ulang. Ya, dan juga saya sampaikan ketika saya bertemu khusus dengan Perdana Menteri Kardinal Parolin, saya sampaikan juga tolong sampaikan kepada Bapak Suci Paus, undangan rakyat Indonesia, undangan umat Indonesia, gereja Indonesia. Ketika saya ketemu dengan Menteri Luar Negeri Gallagher, saya sampaikan ini mengundang ini tolong sampaikan lagi jadi terus gitu. Ada perjalanan panjang untuk akhirnya bisa Paus bisa berkunjung ke sini. Tapi gimana respons Paus waktu itu Pak? Saya penasaran seorang Paus mungkin merespons undangan dengan gayanya yang unik seperti itu. Gimana itu Pak? Iya, gayanya sangat unik Paus ini. Ini khas banget ya. Maka dalam banyak senyum. Ketika saya sampaikan ketika kredensial ya, saya sampaikan bahwa kami pada saat ini Bapak Suci, Bapak Francisco menyampaikan undangan pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, konferensi wali gereja Indonesia dan umat mengundang Bapak Suci untuk datang ke Indonesia. Nah tadi pertanyaan Mbak Grace tadi apa reaksinya? Betul. Saya akan datang ke negerimu. Langsung berkata begitu? Ya, saya akan datang ke negerimu. Kenapa bisa begitu? Apakah memang sebelumnya mungkin sudah teragendakan. Ya, satu itu. Mungkin punya pertimbangan lain. Kenapa Indonesia? Ya kan? Iya. Kenapa antusias pergi ke Indonesia? Tentu pertanyaan lanjutannya itu. Dan itu juga ditanyakan rekan-rekan saya ke duta besar ketika setiap kali ada resepsi diplomatik itu sejumlah jabat itu kemudian dari Australia, dubes Australia, Korea, Jepang itu tanya why Indonesia? Why Pope will go to Indonesia? Ya, pertanyaan itu, kalau jawabannya pukul-pukulan, saya bilang, please ask to the Pope, don't ask to me. Iya. Tapi kan tentu saya sampaikan, ya Indonesia punya kelebihan. Ada sesuatu hal yang katakanlah yang membuat Paus Fransiskus itu pergi ke Indonesia. Yang melihat, saya harus ke sana. Nah itu kira-kira ya. Tentu saya melihat mesti ada pertimbangan khusus. Kenapa Paus Fransiskus kemudian memutuskan meskipun ini perjalanan panjang ya, ini perjalanan jauh ya, paling jauh yang dilakukan oleh Paus dan 4 negara ya dibanding 3 negara yang lain, ya, Timor Leste, Papua Nugini dan kemudian Singapura kan Indonesia paling gede ya, secara wilayah, secara jumlah penduduk, secara banyak hal itu dibandingkan itu paling gede ya, sehingga menjadi destinasi yang pertama. Itu tadi pertanyaannya kenapa? Saya yakin bahwa pasti ada hal yang sangat menarik, ada yang khas dari Indonesia sehingga Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia. Indonesia memang spesial, ya, memang spesial bagi Tata Suci juga spesial ya, saya rasa itu. Ya. Oke, Pak, saya juga mendengar pernyataan dari Uskup Ignatius Suharyo yang mengatakan bahwa Paus ini juga mengenali nilai-nilai kita sebagai warga negara Indonesia itu soal Pancasila. Benar ya Pak ya? Ya itu yang saya sampaikan. Saya sampaikan tentu ada alasan spesial antara lain Pancasila itu. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu yang menjadi sesuatu hal yang sangat
sangat menarik. Itu betul-betul menjadi magnet yang sangat kuat. Dan sebenarnya tidak hanya Paus Fransiskus, ya. Sejak Tata Suci menjalin hubungan dengan Indonesia tahun 1947, itu Pancasila sudah menjadi magnet. Ya, ketika itu Paus Pius XII mengatakan bahwa Pancasila itu menjadi jembatan yang menghubungkan Indonesia dan Tata Suci. Dan sangat mengagumi Pancasila karena di situ ada sila-sila yang sejalan dengan visi misi Tata Suci, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, ya kan? Persatuan, demokrasi, dan kemudian keadilan sosial kan? Betul. Itu kan tema-tema atau hal-hal yang juga didorong, dikampanyekan terus dalam visinya Tata Suci sebagai negara yang berbeda dengan negara lain. Sehingga tadi kalau sampaikan Kardinal Suari mengatakan Pancasila, betul ya, semua paus sangat memuji Pancasila dengan alasan-alasan yang tadi saya sampaikan, dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika yang moto kita itu jadi suatu hal yang sangat menarik. Karena apa? Ini negara Indonesia yang sangat beragam dari segala hal, suku, agama dan sebagainya itu tetap bisa bersatu. Ya, tetap bersatu kan? Kalau dikatakan, oh enggak dong, ada ini, ya itu dinamika yang ada ini, ada itu. Tetapi secara umum tetap bersatu kalau dibandingkan dengan negara-negara di wilayah lain. Ya, katakanlah di Timur Tengah sampai sekarang nggak selesai-selesai. Di Suriah, di Libya, di Yaman atau Afrika, Nigeria atau mana, bagian Eropa atau dari mana, banyak. Ya, itu hal itu. Dan Indonesia tidak. Ya, itu kenapa? Apa yang membuat? Pertanyaan Pak Paus juga bertanya, apa yang membuat kok negeri ini menjadi bisa bersatu sekian lama? Ya, ketika wilayah Balkan terpecah-pecah, ya kan? Itu sudah ada yang untuk, nanti Indonesia juga akan hancur. Tidak juga. Sejak 1908, Sumpah Pemuda sampai sekarang masih terus dan terus. Nah ini menginspirasi Paus menjadi, ini Indonesia pasti ada sesuatu. Ya. Sesuatunya apa? Tadi ya Pancasila itu tadi. Betul. Kesadaran akan keanekaragaman yang ditunjukkan dalam Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, itu yang antara lain menarik Paus untuk datang ke sini. Iya, kalau saya lihat mungkin apabila saya boleh beranggapan seperti itu Pak ya. Kedatangan Paus ini mungkin nilai-nilai yang dimiliki Indonesia ini sama dengan nilai-nilai atau pandangan perspektif yang dibawa oleh Paus sendiri dalam kehidupan beragama. Seperti beberapa surat-surat atau nasihat apostolik yang sudah disampaikan oleh Paus, ada beberapa ya Pak ya. Saya baca buku Pak Trias ini. Terima kasih Chris. Saya baca sampai habis untuk wawancara ini khusus untuk Pak Trias loh ini. Terima kasih banyak, tersanjung ya. Oke, tapi Pak saya penasaran ya. Kunjungan Paus ini kan hanya di Jakarta saja Pak ya. Apakah ini ada menunjukkan sinyal mungkin kekhawatiran bagi Paus untuk berkeliling Indonesia? Apakah ada kekhawatiran sebelumnya terkait kedatangan? Saya rasa tidak ya, tidak seperti itu. Tapi yang sebelum yang ini saya akan sampaikan tadi ya kan, sejalan ya, memang sejalan ya. Tadi sekalian Indonesia sejalan, visinya sama soal kemanusiaan. Ya, itu kan selalu disampaikan Paus soal kemanusiaan, ya, soal persaudaraan. Ya, kalau ingat ada deklarasi Abu Dhabi Fraternity kan juga persaudaraan. Kita adalah saudara, kan selalu begitu ya. Persaudaraan, terus kemudian dari kemanusiaan dan sebagainya, kemiskinan itu menjadi perhatian, perdamaian. Sama kita, dalam banyak hal sama. Visi, memang itu visinya. Tapi kalau pertanyaan kenapa hanya satu negara, satu kota? Kalau dibandingkan dengan John Paul II, itu kan ada Jogja, Jakarta. Ya, cukup banyak ya Pak, agak padat aja. Atau mana ya. Itu. Saya rasa bukan soal kekhawatiran akan ada apa-apa, lebih pada kondisi menurut saya kondisi Paus sendiri ya. Sekarang usianya 87 dengan kondisi yang up and down kayak gitu dan harus berjalan dengan menggunakan kursi roda ya, saya rasa, dan ini perjalanan jauh dibandingkan, saya nggak ingat betul berapa usianya John Paul ketika kesini ya, tapi sekarang 87, enough lah, cukup sepuh ya, cukup tua ya, cukup berumur ya. Jadi lebih pada kondisi kesehatan fisiknya ya. Harus didorong-dorong sana kemari ya kan, nanti kan jalan kan nggak bisa jauh ya. Kita selalu berdoa semoga sehat kan selalu begitu. Betul. Ya. Nah itu jadi saya percaya sepenuhnya ya, tidak ada kekhawatiran misalnya apakah kalau pergi sebut aja ke Medan ya kan, Medan kan. Betul. Bahkan ada hiruk, ada ancaman, enggak juga. Saya rasa semua orang rakyat Indonesia tidak mengharapkan itu terjadi ya.
Ya, karena ini bukan kunjungan seorang pemimpin Katolik hanya untuk umat Katolik, tidak, untuk seluruh bangsa Indonesia. Ya kan, kunjungan seorang pemimpin besar, pemimpin sebuah negara kecil tapi pengaruhnya luas, pemimpin moral yang tertinggi di dunia. Yang dipandang semua pemimpin negara di seluruh dunia untuk ke sini. Hampir semua negara berharap bahwa kapan ya ke negara kami kira-kira. Jadi saya rasa rakyat Indonesia pun akan dengan sukacita kalau dikunjungi itu kota di mana dan tidak akan ada ancaman-ancaman itu. Ancaman-ancaman Ya, seperti itu ya Pak. Lebih ke kondisi paus. Kondisi kesehatan 87 tahun ya. 87 ya, ya Betul. kita bayangin. Sudah tua ya Pak. Tapi sewaktu Bapak di Vatikan, apakah Bapak kan baru setahun nih terpilih untuk menjadi dubes. Ya, baru setahun saya. 2023 ya Pak. Ya. Selama Bapak menjabat selama setahun ini, apakah Bapak pernah berinteraksi khusus dengan Paus, melihat seperti apa sih sosok Paus ini gitu? Ya tentu interaksi saya pertama ketika saya menyerahkan kredensial, ya kan? Itu ya pertama itu ya saya bertemu 20 menit ngobrol kayak gini. Yang itu kalau Grace sudah baca buku saya ya terungkap di situ ya. Dan buku saya itu bagaimana saya melihat Paus dalam buku Francis Pope of the People itu kan bagaimana saya menangkap ini pribadi yang sangat akrab, bapaan, yang sangat ramah, sangat welcome, ya sangat perhatian. Ya misalnya wawancara kayak gini. Ketika saya bulan Desember ketemu yang pertama, dan di meja panjang, di sudutnya saya deket-deketan sekali semeter gitu. Kita ngobrol itu kan ada penerjemahnya kan, kan nggak pakai Italia atau pakai Spanyol ya. Sementara saya belum menguasai bahasa itu. Jadi kalau dan Paus tidak pernah ketika bicara tidak pernah melihat kepada penerjemah. Face to face. Face to face ya, nggak pernah noleh, nggak pernah. Ngomong ya ngomong aja. Jadi tidak ketika kemudian penerjemah menjelaskan atau saya ngomong dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan, Paus tidak melihat kepada penerjemah, tetap melihat saya. Itu satu hal menurut saya ini sangat perhatian, ya. Jadi tidak tergoda untuk gitu. Bagi saya itu suatu hal yang sangat elok ya, sangat perhatian. Oh ini hebat ini. Kadang-kadang kita mendengarkan apa sih yang diomongin orang, itu apa yang diomongkan oleh penerjemah, tapi Paus enggak, ya kan. Dan saya sampaikan tadi ke dalam bertemu aja sudah akrab itu. Ya ketika saya menyerahkan kredensial tidak dalam suasana yang sangat menegangkan. Atau... Oh tidak ya, saya harus berjalan tegak, menyerahkan. Enggak juga, Chris. Enggak juga. Jadi gimana ini? Jadi saya masuk ke istana kepausan, jalan didampingi oleh seorang kardinal Sapientia ya, jalan. Saya bawa kredensial itu jalan, kemudian jalan mana sih tempatnya, ada lorong gitu. Wah ada kamar saya noleh, enggak ada. Sampai 3 kali saya noleh, enggak ada. Yang keempat saya noleh, udah di situ. Kaget kan? Sama masih kaget, Paus sudah, welcome, sudah begitu. Ya, sudah welcome, gitu lah. Dengan angkat tangannya, senyum, welcome. Saya terpesona berhenti kan. Paus ini dikenal murah senyum ya Pak ya, betul, Paus Franciscus ya. Maka saya sebut smiling Pope, ya kan. Ya. Ternyum, saya berhenti kaget tuh di sini, ya kan. Ketika saya harus bagaimana nih, ya kan. Saya ingat ini harus serius atau gimana gitu. Kardinal Sapientia sudah bilang membisiki saya, serahkan sekarang itu. Ya saya majulah sampai senyum-senyum. Karena Paus senyum, saya ikut senyum. Saya tidak menyerahkan senyum-senyum begitu. Tidak dalam suasana yang berdiri tegak, menyerahkan dengan sangat formal gitu ya Pak. Sikap sempurna. Tidak. Senyum ya. Orang Jawa bilang cengengesan ya. Saya kasih itu tahu. Ya, thank you. Ya, itu kan pertemuan pertama menurut saya yang sangat mengesankan, ya kan? Pertemuan pertama yang sangat mengesankan. Bagaimana bertemu dengan saya, menyampaikan, ya kan? Seminggu kemudian ketika saya bertemu lagi, waktu itu saya mengantar Ibu Mega, mendampingi Ibu Mega, ya. Betul. Ketika saya masuk, kan antre masuknya. Saya sebagai orang yang dampingi di paling belakang masuknya. Masuk, Paus ada di pintu nyalami semua orang, ketemu saya, hei ambasador, Imedegin. Masih ingat, ambasador, Imedegin. Ya, sorry pada. Ya, dan ketika
yang pertama dan ketika ngobrol selesai 20 menit, terus saya terima kasih, sudah boleh terima dan menyerahkan kredensial, menyampaikan amanat yang saya sampaikan dari Bapak Presiden, ya, dari umat, dari itu tadi undangan tadi ngomong banyak hal tentang Indonesia, ya, tentang Pancasila, tentang ini, tentang itu, ekonomi, banyak hal yang diomongkan. Dan kemudian selesai, saya pamit. Ketika saya mau berdiri apa ya? Oh jangan berdiri, jangan berdiri dulu. Tunggu. Terus di meja ada bel, dipencet bel. Keluarlah dari sebelah kanan, Kardinal Sapienza keluar lagi. Saya pikir ada makanan, Pak. Ya, nggak ada, Grace. Ya, ngobrolnya udah asik. Dan itu tadi nggak boleh. Paus bertanya kepada, tahu nggak ambasador, kenapa saya melarang ambasador untuk berdiri? Kenapa gitu, Pak? Ada 2 alasan. Ya, satu, alasan apa? Satu, apakah tahu ambasador pintu keluarnya? Oh ya benar-benar. Ya. Yang kedua, ya, apakah saya nggak yakin apakah nanti ambasador keluar beneran dari sini? Gitu. Sambil juga tertawa lagi. Itu se-humble dan sangat perhatian ya Pak ya. Betul siapapun sekali. orang-orang yang dia diajak ngobrol gitu dihadapi. Ya, kita lihat. Kalau hari Rabu ada audiensi umum di lapangan Santo Petrus itu, bagaimana? Setiap orang disapa, kita menyalani orang disapa, orang mau minta tandangan dikasih, anak-anak ngasih makanan diterima, orang ngasih topi dikasih, ya kayak gitu. Cukup sering interaksinya dengan warga lokal, Pak? Siapa? Paus? Paus. Oh iya, setiap kali perjalanan ke wilayah Roma gitu kan juga. Dan kalau saya perhatikan kalau misalnya mengunjungi parok gereja di sana, masuk ke kota-kota Italia, di jalan berhenti juga. On the way to tempat destinasi itu, di situ udah orang berhenti, stop, jalan, turun. Kalau nggak turun, dia buka kacanya, begini ngobrol. Itulah Paus kita ini. Iya. Sosok yang menginspirasi, humble ya. Namanya juga Paus ya Pak ya, Paus Fransiskus ya. Bapak kan. Betul. Pope kan Bapak. Jadi dia Paus itu betul-betul menemukan, saya Bapak. Kalau Bapak kan dia merangkuh semuanya kan, merangkul semuanya kan. Mengayomi ya itu. Pak Trias ini bahkan saudara ini menulis sebuah buku Francis Pope for the People. Tadi sudah dijelaskan sedikit. Saya baca di pembukaan tulisannya Pak Trias di bukunya. Buku ini sinyal, wah memang benar nih Pak, Paus Fransiskus akan datang nih dengan adanya buku ini. Gitu. Apa makna dan testimoni yang ingin Bapak sampaikan kepada para pembaca? Chris, saya memang bikin buku Francis Pope for the People ya. Saya katakan buku ini, waktu launching saya katakan, sebenarnya saya nggak mau bikin buku ini, ya kan? Saya waktu launching buku saya sampaikan, saya tidak. Saya bercita-cita membuat buku yang menjelaskan tentang hubungan Indonesia dan Tata Suci. Agak lebih serius lah. Ini bukan serius juga. Agak menghubungkan dari lebih, buku ini harus ada, bukan Tata Suci. Tapi waktu itu kemudian ada keputusan bahwa Paus akan ke Indonesia. Ya kan? Kan orang nunggu, saya nyampaikan kredensial, saya menyampaikan undangan lagi dari pemerintah, dari wali gereja, kemudian ini jadi nggak ya? Jadi nggak kan? Selalu begitu kan, semua orang bertanya. Menunggu momen itu. Menunggu semua orang bertanya dari Indonesia, teman-teman atau sahabat, gimana Mas Dubes, Paus ke Indonesia nggak? Wah, semua kita menunggu, kita berharap, kita berdoa ya, semoga gitu kan. Pada akhirnya saya mendapat kabar, wih jadi nih, ya. Sementara itu kan saya sudah mulai menulis pelan-pelan gitu kan, mau bikin buku bukan ini. Terus saya, ini harus bikin sesuatu ini. Paus akan datang rencananya September. Waktu itu bulan apa? Wah ini harus mulai bikin. Saya kemudian memutuskan untuk bikin buku tentang Paus. Ya, tentang Paus. Jadi tentu saya bilang itu ada begitu banyak buku ya dalam bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Perancis, Spanyol, Italia banyak tentang profil-profil Paus. Di Indonesia ada terjemahan ya kan. Tapi saya bilang, oke lah tetap saya harus bikin tentang Paus, tapi tidak murni tentang biografi Paus, gini, enggak. Karena saya enggak mungkin, ya kan. Sehingga memutuskan saya harus bikin buku Paus, tujuan saya adalah, karena Paus akan ke Indonesia, itu saya pertama-tama harus mengenalkan siapa sih Paus itu. Siapa ini? Ini karena, kalau sudah siapa, ini bagaimana sih, sosok ini bagaimana. Nah, karena itu, dalam buku itu saya mengenalkan siapanya itu, who-nya itu, tapi saya selipkan ke sana kemari, terus siapa ini, terus bagaimana, wah ini siapa, oh nih,
siapa ini? Kalau paus ini siapa? Terus harus siapa itu kan tidak hanya soal lahir di mana, tapi bagaimana pikiran-pikirannya, bagaimana ajaran-ajarannya. Ya, kenapa dia menjadi seperti itu? Kenapa dia memilih Fransiskus? Dan di situ saya ingin satu, pertama memperkenalkan paus, kedua memperkenalkan pikiran-pikirannya, ya, kemudian memperkenalkan ajaran-ajarannya selama sejak 2013 sampai sekarang, dan kemudian pendapat-pendapatnya tentang banyak hal, tentang perdamaian, tentang kemanusiaan, tentang iklim, tentang kemiskinan, tentang imigran dan sebagainya. Hal-hal yang selama ini disampaikan paus. Ini yang saya tulis dalam buku saya, ingin saya perkenalkan pada masyarakat Indonesia. Sehingga bagi kita, kedatangan paus itu penting, tapi lebih penting lagi kalau kita memahami pikiran, ajaran, dan kemudian ikut melaksanakan, karena ini universal sifatnya ya. Soal kemanusiaan, paus sikapnya jelas ya. Soal perdamaian, sikapnya sangat jelas. Mau perdamaian mana? Di Gaza, Ukraina, dan semua. Kita sama dengan Indonesia kan. Nah itu kan mesti diperkenalkan. Soal lingkungan hidup, sangat peduli. Ya, bahkan pesan pada kita, pada kami, tolong dijaga Indonesia yang bagus itu, dan sebagainya. Sehingga buku ini sebenarnya selain tadi saya sampaikan, selain memperkenalkan who is who-nya, tetapi terselip di mana-mana, tapi juga pikiran-pikirannya, ajaran-ajarannya, atau sikapnya terhadap suatu hal, tentang keluarga, itu misalnya, tentang suatu hal, dan juga contoh-contoh yang disampaikan. Kalau Grace tadi sampaikan ini sangat perhatian, humble, ya itu hal yang ingin saya sampaikan. Ya, kita kan tetap mencari panutan, siapa sih yang pantas seperti apa. Nah itu kenapa itu saya nulis buku itu, jadi ingin sehingga ketika paus besok September tanggal 3 mendarat di Indonesia, orang sudah tahu kalau Grace baca buku saya, terima kasih banyak, kemudian bikin liputan lagi kan, liputan lagi tahu oh ini sosoknya kayak gini, bisa ada cerita. Ya kan, kalau kita sebagai wartawan, ya kalau kita ngeliput sesuatu dan tidak tahu backgroundnya, ya kering, nggak ada apa-apanya, ya kan. Tapi kalau kita turun ke lapangan dan sudah tahu, oh ini seperti ini, sosok yang datang tinggal kita kasih coloring aja selesai, dan mesti akan beda. Kalau nanti Grace misalnya ngeliput, entah di istana, entah di mana, itu siapa ya dia? Ceritanya apa? Gambar aja, enggak lah, pasti harus ada sesuatu. Keunikannya ini loh, ya kan? Orang lain akan lihat ini loh keunikannya. Tahu dari mana? Saya udah baca. Dari mana? Ah itu ya kan. Ya oke. Ya. Jadi riset dulu ya Pak ya. Persis. Nanti riset dulu. Silakan jadi bahan riset. Iya. Saya juga udah riset Pak. Bagus. Saya sudah riset dan juga sudah tahu agenda-agenda paus di sini. Dari tanggal 3 sampai nanti tanggal 6 ke Port Moresby ya Pak ya. Ke Papua Nugini. Nah Pak Trias akan mendampingi paus selama kunjungan di sini. Kemudian tugas-tugas apa yang akan dilakukan sama Pak Trias nih selama kunjungan di sini? Ya, menurut apa namanya rapat-rapat tugas, sebenarnya saya diperintahkan untuk mendampingi paus, ya kan? Detailnya saya belum tahu. Tapi kalau lihat Pak Trias nanti dari sejak datang harus di bandara, harus begini, harus itu. Yang penting siapa ketika mendarat, Pak Trias dibawa dengan Menteri Agama, dengan ini ada kardinal, ketua konferensi wali kita, oke. Terus nanti apa lagi? Ya itu kan pertama. Nanti di istana salah satu kan presiden biasa memperkenalkan itu, ya kan. Paus memperkenalkan yang dibawa itu kan. Tapi kalau itu kan yang dibawa kan banyak, tidak bisa semuanya. Perwakilan itu kan. Berapa orang dari Vatikan, berapa orang dari Indonesia, ya kan. Nanti kemudian saya di sana, oke, ya. Nanti ketika di Istiqlal yang dampingi ya mendampingi barangkali nanti akan ada detailnya, saya belum tahu ya. Belum ada detailnya, belum tahu, tapi Pak Tugas akan dampingi ya, karena saya sehari-hari tugas di sana ya. Barangkali saya tanyakan siapa itu, ya saya bisa jawab karena Indonesia gitu ya. Tapi capek nggak sih Pak? Melelahkan nggak sih Pak? Chris. Sudah dari 2020, kemudian 2024 jadi panjang prosesnya, walau Pak Trias setahun ya sebelumnya ya. Tapi capek nggak sih Pak ngurusin ini Pak? Iya, saya senang. 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 Kunci hidup yang bahagia. Senang. Kalau senang mungkin capek, ya saya senang aja lah. Karena ini kan momen yang bagi saya seorang duta besar itu momen yang sangat indah ya, katakanlah indah. Tidak bahkan diri hendak ini proses banyak orang yang mengusahakan. Indian pada saat saya di sana bisa ya, itu dari Pak Agus Riono, Pak Amrih, kemudian giliran saya. Andai kata tidak ada COVID kan sudah kapan-kapan itu ya, ya 2000, kemudian nggak jadi.
kebetulan dan saya diberi amanah untuk juga di sana, pada saat ini, ya senang kan? Ya. Senang, itu prestasi bukan prestasi saya, prestasi banyak orang ya. Banyak orang, saya hanya bagian kecil aja dari sekian banyak orang itu, dan mengusahakan dari sana sini, ya kebetulan saya di sana. Jadi kan, hebat kamu, enggak hebat. Saya bilang, hebat lu kamu, enggak, ini prestasi banyak orang. Saya di titik akhir aja, kalau ada sebuah, kalau pentas musik gitu ya, kalau gamelan Jawa misalnya, saya gongnya aja lah, yang terakhir kok selesai gitu. Dari sekian mulai, gitu, ada yang mulai, selesai. Kan dikatakan capek, ya capek, tetapi itu tadi Grace, suka, capek yang senang bahagia, ya. gitu ya. Bahagia kan, senang. Waduh, pada akhirnya, in the end pada akhirnya ya, dan nanti misalnya Grace, nanti pada tanggal 3 ketika Paus mendarat itu kan juga, aduh, pada akhirnya puji sudah Tuhan ya. tiba ke Indonesia selamat. Puji Tuhan, alhamdulillah, Paus datang, sudah lah. Ini puji Tuhan, terus selama 3 hari ini 3, 4, 5, 6 ya happy saja kan. Betul. Tadi ya ada capeknya, biasa lah, human, manusiawi. Physically mungkin capek, tapi kan kalau physically capek, kalau kita dalamnya kita senang, saya rasa juga hilang capeknya itu. Benar. Ya mungkin pijat lah itu apalah, istirahat. Di bawah ada pijat Pak. Ya gitu ya, istirahat atau ya suka lah. Suka ya? Ya suka lah, gitu lah. Senang juga lihat Pak Trias ketawa-ketawa di sini. Tentunya happy ya. Ya, Tapi tantangannya ada nggak sih Pak? Tantangan selama kunjungan Paus ini? Ya selalu ada Mbak, ya kan? Selalu ada. Tantangan yang pertama kan tadi saya sampaikan kepada Chris ya. Usia beliau 87. Lebih ke kesehatan tadi ya kan? Dan 87. Kemudian kadang-kadang kalau ada acara di skip di Tata Suci. Ada acara Paus di skip. Kalau kegiatan turun, ya kan? Ya kan kita juga, aduh kok turun kesehatannya, ya kan? Jadi jangan-jangan terus kami yang di Roma, Italia itu kan ada kan banyak biarawan Indonesia 2000-an sampai 2000, kita WNI yang jadi wilayah wilayah urusan saya itu kan. Kalau pertemuan jajak mari kita doain Paus, ya kan? Pada suster, pastor, kita doain Paus supaya sehat, supaya jadi ke Indonesia perjalanan aman, dan yaitu salah satu tantangan melihat kondisi Paus. Kemarin ketika saya ketemu di Kemlu ditanya bagaimana kondisi terakhir gitu kan. Iya. Kemarin sore saya ketemu Bapak Kardinal Suharyo juga, Mas bagaimana Bapak Suci gitu kan itu. Ya ketika saya meninggalkan Roma sehat kan, karena saya lihat Bapak Suci biasanya pertemuan pakai kursi roda, berjalan kaki 20 meter dengan mau ketemu umat itu. Oh ini kan menyenangkan, semangat ya kan. Itu. Kalau kekhawatiran yang lain tentu suasana di sini kadang-kadang, aduh ini aman nggak ya? Alam dalam arti tapi kok Eropa kok kan ya, tapi juga aman lah, kita lihat baik-baik saja. Ya, saya lebih worry karena kesehatan ya. Yang itu yang lihat, saya berharap moga-moga nggak ada apa-apa, ya kan? Tapi ada tim kesehatan. Ada selalu. Datang dari Vatikan, selain dari tim kepresidenan ya Pak ya? Ada. Kemarin waktu rapat koordinasi ya, saya launching buku 29 ya? Iya, kurang lebih. Ya, saya datang ke tempat launching kok terlambat ya. Pas banget, karena saya harus lari dari Kemlu ke situ. Ikut rapat itu juga disampaikan kok oleh tim ajunya Tata Suci. Jadi disampaikan kan di sini mengatakan sudah disiapkan semua untuk semua tamu kan selalu ada tim kesehatan. Terus pihak Vatikan, boleh enggak dokter kami ikut tersemat di situ? Gitu. Artinya apa? Dibawa juga, pasti membawa. Ada perawat, ada dokter, ada itu, dan kalau saya lihat visa yang di-apply ke kami, KBRI Tata Suci kan kelihatan, tim kesehatan ini. Begitu, wartawan 80 ya kan. Kami mengeluarkan visa untuk 80 wartawan banyak banget. 80 itu yang bareng dengan Paus di pesawat. Belum lagi yang dari jurnalis lain ya Pak? Jurnalis lain yang tidak satu pesawat. Yang Roma saja misalnya Ria TV itu ada yang jalan sendiri, tidak satu pesawat. Ada 12 orang. Apply visa itu agak ribet gitu kan. Ada yang dari Amerika, ada yang Jerman, ada gimana cara masuk Indonesia. Banyak itu baru wartawannya.
Nanti tim yang lain, keamanan, kesehatan, terus kemudian petinggi-petingginya, ya kan. Ini kan perjalanan gede, Perdana Menteri ikut, Menteri Luar Negeri ikut, semua ikut. Kardinalnya juga ikut ya Pak ya? Puluhan ya kalau saya baca. Iya. Hampir. Perdana Menteri itu Kardinal Parolin itu, Ya. katakanlah semacam dia yang berjalan dalam pemerintahan, tata suci di dalam, gitu kan, ada kan, itu ikut. Menteri Luar Negerinya ikut juga, Gallagher yang dari Inggris itu ikut juga. Jadi ini perjalanan kenegaraan yang gede dan serius, gitu ya. Ya, semua ikut. Iya. Ya. Pak, selanjutnya yang ingin saya tanyakan Apa Pak, itu? Mengenai Vatikan ya. Vatikan. Karena saya sejujurnya belum pernah ke Vatikan. Oh, ke sana dong. Iya, Mau di sana. Mungkin nanti ketemu sama Pak Trias ya. Sana dong. Saya hanya pernah ke negara lain untuk belajar waktu itu Pak, waktu saya kuliah ya. Mengenai Vatikan ini kan adalah negara di dalam negara Pak ya, Roma. Seperti apa sih Pak pengaturan antara Roma dan Vatikan ini? Ya, ini gini, Grace. Orang sering salah, atau bukan salah, kurang mispersepsi gitu ya Pak? Ya, bukan, saya katakan nggak salah, kurang paham ya. Ini Vatikan, ini tata suci, dua hal yang sangat berbeda. Betul. Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan tata suci, bukan dengan Vatikan. Oke. Ya, itu tata suci, kenapa? Yang punya kedaulatan hukum itu tata suci. Tata suci yang punya sejarah ribuan tahun yang lalu. Ya, kalau dalam agama Kristen itu dari Yesus bilang pada Petrus, di atasmu akan saya berikan gerejaku ya, di atas batu karang itu. Itu dari panjang, dan nanti akan ada cerita negara kepausan dan lain sebagainya. Nah, Vatikan itu adalah wilayah yang sebagai yang menjadi basis datar di mana kedaulatan tata suci itu berada, ya kan? Ya, Vatikan itu baru muncul, ya, secara fisikly diakui secara hukum internasional itu muncul 1929 lewat perjanjian Lateran antara dulu kepausan dengan pemerintah Italia pada waktu Raja Emmanuel II, Perdana Menteri adalah Mussolini. Jadi cerita sebelumnya, seluruh wilayah Italia itu menjadi bagian dari negara kepausan. Paus yang berkuasa, berabad-abad gitu ya. Nah, ketika terjadi pecah revolusi Prancis, bangkitnya nasionalisme dan sebagainya, itu bangkitnya revolusi Prancis dan bangkitnya nasionalisme itu menular ke negara-negara wilayah lain, termasuk di Italia. Muncullah nasionalisme Italia, ada nanti pernah kenal nama Garibaldi dan sebagainya. Oh ya, saya tahu Garibaldi. Ya kan, itu pada muncul ada kecil itu, wah ini harus merdeka, diri gitu ya. Terjadi perang di Italia, negara-negara merdeka pada tahun 1870, yaitu kemudian muncullah kerajaan Italia yang gede, yang memisahkan diri dengan pausan. Wilayah kepausan, negara kepausan makin menyempit, habis. Hanya tinggal wilayah itu semua sudah diambil oleh gerakan-gerakan Italia itu menjadi kerajaan Italia yang merdeka, misahkan kepausan. Hanya tinggal ini, nggak bisa Italia, Roma, pausan nggak mau tunduk pada pemerintahan baru ini, raja baru. Terus baru berhasil tahun 1929, ya. Di zaman Mussolini tadi. Kemudian ditandatangani. Sejak 1870 ada yang namanya masalah Rome question. Ada masalah Romawi baru dijelaskan. Rome question itu apa? Ya masih adanya wilayah enklave itu yang nggak mau tunduk pada pemerintah Italia. Ya. Dan pemerintah Italia yang baru itu nggak berani nunjukin juga. Karena masih ada didukung pemerintahan Jerman, Perancis, masih pada dukung negara-negara Katolik pada dukung waktu itu. Jadi nggak akan berani ya menundukkan itu. Akhirnya pada tahun 1929 itu disepakatilah perjanjian antara Italia dan kepausan. Yang ditandatangani adalah di pihak Italia Mussolini. Pihak Vatikan dari seorang kardinal menandatangani itu. Tanda tangan itu melahirkan negara Vatikan. Vatikan City State ya. Ini sekarang ini yang luasnya hanya 44 hektar. Kecil banget, enklave, sebuah negara di dalam kota Roma, di dalam negara. Nah, itu mulailah Vatikan City itu. Sementara kedaulatan secara hukum sudah ada dari dulu yang tadi saya katakan negara kepausan tahta suci itu. Ya, tadi kecil. Dari perjanjian Lateran itu ada 3 hal yang disepakati. 1, Italia mengakui kedaulatan penuh Vatikan. Secara internasional, secara hukum internasional diakui oleh Italia. Nah, 2, ada Italia mengembalikan
rampasannya, ada banyak gedung, macam-macam milik kepausan dulu dikembalikan, ada uang, kompensasi uang dan sebagainya. Dikembalikan. Sehingga kalau nanti Grace pergi ke Roma, ada lihat gedung-gedung di luar tembok Vatikan, ada gedung, ada simbol Vatikan, ada gereja-gereja, nah itu milik Vatikan. Ada di Roma banyak, nanti akan ada gereja katakanlah Basilika Lateran yang gede, Maggiore, Paulus, gede-gede itu milik Vatikan, kan ada lambang-lambangnya. Kemudian yang ketiga ada konkordat di sini, ada dua negara perjanjian yang mengatur hal-hal yang banyak. Nah, itu lahirnya negara Vatikan. Negara Vatikan City tahun 29 tadi. Jadi hubungan dengan Italia apa? Hubungan dua negara. Tapi karena Vatikan itu ada di dalam Italia, ada di dalam Roma, sehingga pengaturan keamanan di luar tembok itu adalah di tangannya Italia. Nah, pengaturan. Karena itu ada negara tidak mengeluarkan visa. Kalau masuk karena dia di dalam Roma, kalau kita masuk mau ke Vatikan lewat Italia kan. Jadi harus pakai visanya Italia. Visa Italia. Visa Italia untuk masuk ke Vatikan. Vatikan nggak ngeluarin visa. Iya. Ya kadang ada orang di sini minta tolong dong Mas sama Vatikan, tolong carikan visa. Saya nggak bisa ngeluarin visa, nggak ada visa untuk Vatikan nggak ngeluarin visa lewat Italia. Melalui pemerintah Italia. Ya, kadang orang bertanya, jadi kalau saya ke Roma dan mau ke Vatikan harus pakai visa? Nggak ada. Langsung masuk kota. aja bisa Pak. Masuk, ini halaman langsung masuk pintu gerbang. Ini catatan untuk teman-teman Liputan 6 yang kerap bertanya ya, apa sih perbedaan Vatikan dan Roma? Sudah dijawab langsung sama Pak Trias, langsung loh ini sama Pak Trias ya, saudara. Pak, I wish I could talk more dengan Bapak. Dengan durasi yang singkat ini, banyak sekali sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Tapi satu yang ingin saya tanyakan secara khusus kepada Pak Trias. Pak Trias ini kan sibuk ya teman-teman ya. Tapi kok bisa nulis buku, rajin gitu loh Pak, yang menulis. Ini rahasianya apa ya? Grace, ya banyak orang tanya gitu ya. Betul. Grace tahu, hampir lebih dari separuh hidup saya kan wartawan ya. Iya. Saya kan wartawan. Ya kan? Saya jadi wartawan junior dengan wartawan senior. Saya wartawan sejak tahun 81, sudah jadi wartawan di KOS sekian lama, kemudian terakhir saya di Kompas 30 tahun, pensiun 2018 yang lalu. Pensiun itu sebagai karyawan, ya kan? Iya. Kawan. Wartawan nggak bisa pensiun, ya kan? Nggak pensiun, forever tuh. Jadi, passion ya Pak ya, sudah panggilan ya. Panggilan. Jadi kalau sudah terbiasa nulis, jadi kalau nggak nulis, saya lihat ya saya nulis saja. Saya nulis itu menjadi kebiasaan sehari-hari yang sekian lama ada dalam diri saya, sehingga kalau ada sesuatu yang saya tulis saja, ya kan, sehingga ini menurut saya sangat membantu tugas saya sebagai duta besar, juga kemampuan saya menulis, karena harus report ke Indonesia apapun gitu. Kemudian kalau ada misalnya ada hal yang penting, kalau ada yang penting dengan negeri di mana saya ditempatkan, saya harus lapor ke Kemlu, ya kan, sebelum kawan staf KBRI sana bagian nulis, saya sudah tulis ini sudah jadi gitu loh. Jadi sebetulnya kalau ada laporan-laporan lebih senang, karena saya sudah jadi ini. Kapan itu saya bikin rilis sendiri, ya biasalah habis ketemu. Jangan-jangan press release-nya Pak Trias yang nulis. Ya itu saya bikin sendiri, ya kan. Kan saya bisa ngapain, saya kasih orang lain gitu loh. Orang lain biar kerjaan yang lain, ya. Ini pekerjaan kecil menurut saya kan. Jadi misalnya saya habis ketemu Kardinal Parolin, ya. Perjalanan on the way dari Vatikan saya ke kantor, ini sambil jalan ya udah di mobil ngetikkan. Sampai kantor, sudah selesai, saya kasih kepada bagian politik, Mas sudah jadi ini tolong, sudah selesai kan. Sementara saya udah bisa ngirim ke teman-teman di sini, tolong dimuat gitu kan, udah rilis ini tolong. Saya kirim ke teman-teman di sinilah, media sini, minta tolong gitu, kayak gitu ya. Kenapa nulis ya itu? Jadi saya nulis lewat ini saja. Saya nulis buku itu, atau saya setiap hari seminggu sekali saya selalu bikin. Sejak dulu masih di sini saya kasih nama kredensial gitu ya, kredensial, kemudian isinya macam-macam perjalanan saya ngunjungi biara apa gitu, bertemu, saya bikin cerita, saya tulis, ya dari sini aja, di jalan perjalanan 3 jam di mobil, ya bengong tidur ndaklah nulis, saya lihat gitu. Nanti hari Sabtu, hari Minggu saya rilis, bagi semua orang, di semua nomor handphone yang ada di handphone saya, nama orang tak kirimi semua, ya saya kirim. Jadi kadang-kadang saya minggu nggak bikin, Mas kok nggak ada tulisannya? Ya. Jadi ditunggu ya gitu ya Pak. Mana tulisan Pak Trias nih? Kan sudah saya bukukan juga ini tulisan ya. Jadi teman saya nulis buku itu kan, saya bilang
Ya harus nulis ya, karena saya awal mula adalah wartawan, ya kan, kemudian dipercaya di duta besar. Saya rasa pekerjaan yang saling mendukung, ya. Ya. Bedanya kalau wartawan itu melihat sesuatu terus segera dilaporkan saat ini juga, kan gitu kan. Kalau duta besar lihat ada sama-sama ngumpulin informasi pelan-pelan, kita endapkan, dianalisa, baru disampaikan tidak kepada publik tapi kepada pemerintah. Nah itu aja kan. Jadi ya menulis bagian dari inilah. Bagian dari seluruh perjalanan Pak Trias sampai nulis, ya. hari ini. Ya kalau mau nulis pasti banyak yang bisa, banyak sebagai mata wartawan lihat di sana, ini menarik ini. Masuk ke Basilika Santo Petrus misalnya. Mau nulis apanya gitu kan. Mau nulis tentang lukisan yang sejarah begitu, lukisan saja ya, baru lukisan. Ada berapa? Mau nulis tentang patungnya aja misalnya, ya kan? Semua hal bisa ditulis bisa, ya Pak ya. Bisa, gitu kan, bisa. Patungnya ada, ya udah patungnya satu, gitu kan ya. Masuk ke mana? Terus kemudian ke Kolosium gitu misalnya, lihat Kolosium. Wah, apanya yang ditulis Kolosiumnya? Cerita di dalam, di luar atau apa, atau orang di luar, banyak. Jadi nggak bakal kehabisan ide, nggak bakal kalau mau nulis. Luar biasa. Saya harap saya bisa punya waktu yang lebih panjang untuk bisa ngobrol. Mungkin bisa diberikan waktu durasi yang lebih panjang. Luar biasa cerita Pak Trias terkait dengan kedatangan Paus, background Pak Trias sebelumnya menjadi seorang wartawan, juga nanti seperti apa agenda-agenda Paus ke depan. Pertanyaan terakhir saya untuk menutup diskusi kita Pak, obrolan kita hari ini. Apa itu? Harapannya Pak, terkait dengan kedatangan Paus ini apa? Ya betul. Kita semua berharap ya, kita melihat Paus pemimpin besar, pemimpin moral yang tinggi, yang selalu mendorong persaudaraan, mendorong perdamaian, peduli sama kemiskinan, yang selalu mengupayakan dialog antar agama dan kita berharap bahwa apa yang disampaikan Paus, apa yang sudah dilakukan Paus di sini itu bisa kita menjadi contoh bagaimana kita bangsa yang plural ini dalam segala hal yang sangat dihormati dan dipuji oleh Paus, bahwa ini juga betul-betul bisa kita tingkatkan. Jadi makin erat kita sebagai saudara, ya kan. Paus katakan dalam pertemuan di Abu Dhabi dengan Imam Besar Al-Azhar itu katakan kita adalah saudara, kita saudara. Nah ke sini juga nanti Paus ke Indonesia itu kan tidak hanya untuk umat Katolik, tapi untuk bangsa Indonesia. Dan selalu mengatakan bangsa ini ada saudara. Nah, sehingga diungkapannya nanti ada pertemuan di Istiqlal misalnya, itu kan juga ungkapan persaudaraan. Nah, harapannya bahwa kunjungan ini Paus ini juga makin menyadarkan kita bahwa kita itu saudara, ya, bahwa kita saudara sebangsa setanah air yang punya cita-cita sama untuk membangun negeri ini. Kalaupun kita berbeda pendapat, kalau itu ya soal yang biasa, tapi ingat bahwa kita ada saudara yang harus bersama-sama. Itu yang mungkin saya rasa itu pesan yang sangat penting. Nah, beda-beda kita boleh, suku, agama, sekalian boleh. Tapi kemudian kalau ada persoalan ya kita dialog. Ya, katakan Paus mendorong dialog interfaith, karena dengan dialog itu separuh persoalan selesai. Ya. Karena kita tahu posisi Kristus itu, saya di sini apa yang saya nggak bisa nyentuh, saya yang bisa nyentuh apa yang dia suka, yang nggak suka apa, itu bisa. Sehingga mari kita jalan-jalan bersama sebagai saudara. Nah, saya rasa ini pesan yang ingin disampaikan Paus, dan Paus yang sangat memuji kagum Pancasila. Kita yang memiliki Pancasila, artinya mengingatkan, orang lain aja kagum, orang lain memuji, why not kita? Bagaimana kita? Kita juga harus seperti itu. Paus yang sangat kagum dengan Bhinneka Tunggal Ika. Paus saja kagum, kita juga harus makin kagum dan merawat itu. Nah itu makin menyadarkan kita. Saya rasa itu yang pesan yang mesti kita tangkap dari kunjungan Paus itu. Ya, jadi bukan hanya seorang pemimpin agama yang datang ke sini, tapi ini apa sih, kenapa datang ke sini, dan harapan apa, pesan apa yang itu saya sampaikan harus kita sama-sama. Jadi nanti setelah pergi kunjungan ke negara lain, kita diingatkan. Ya, dengan Paus datang ke sini mengingatkan, ini loh, ya, jadi kita diingatkan supaya kita nggak lupa, ya, kita nggak lupa bahwa kita punya Pancasila, bahwa kita tuh Bhinneka, bahwa kita saudara, bahwa kita itu harus saling menghormati, bahwa kita toleran, yang sudah ini ada ya pelihara terus. Jadi mengingatkan semua umat beragama, khususnya di Indonesia. Persis, semua umat beragama, seluruh rakyat Indonesia.
begitu. Terima kasih Pak Sama-sama, Trias Grace. Makasih sudah banyak, ya. hadir di studio liputan MSC TV. Semoga saudara yang menyaksikan ini bisa mendapatkan makna begitu ya, dan juga informasi tadi dari Pak Trias. Panjang loh ini diskusinya ya Pak ya, hampir Terima 1 kasih jam. banyak, Grace. Sekali lagi terima kasih Ya. Pak Trias sudah bergabung bersama kami di Ya. liputan MSC TV. Program spesial hadir ke depan. Saya Gracia Bern. Sampai jumpa.